Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dosen beserta tim Masdos dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Gais Sulkiana Akila dari Klasis DMA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Laboratorium 2 atau Lab 2 mengenai panduan instalasi modul ekstra HRIS Udo di Windows. Nah, jadi sebelumnya kita akan mulai dari pengantar terlebih dahulu. Untuk Udo itu sendiri, dia memang sebuah salah satu sistem ERP yang open source dan di dalam Udo itu terdapat banyak sekali modul yang menawarkan berbagai bantuan tambahan untuk mempermudah penggunanya dalam mengakses fitur-fiturnya. Salah satunya ada 3 modul yang akan kita coba hari ini, yaitu pertama adalah modul Open HRMS Core, kemudian ada modul Employee Orientation and Training, kemudian ada juga modul Open HRMS Employee Appraisal. Nah, jadi pertama-tama untuk link Medium ini akan nanti saya sertakan di deskripsi video di bawah ini. Dan kita akan masuk ke yang pertama, yaitu modul ekstra Open HRMS Core. Nah, pertama-tama, seperti yang ada di panduan, untuk modul Open HRMS Core ini bisa digunakan untuk pengelolaan karyawan, absensi, payroll, dan lainnya. Untuk pertama-tama, kita bisa mengunduh modul ini terlebih dahulu, yang bisa diakses lewat page ini, yang ada di website Udo Official. Kita bisa download yang for version yang 16.0 dan nanti bakal muncul zip yang terlihat seperti ini. Nah, nanti setelah zipnya berhasil terdownload, kita bisa lihat seperti di sini. Untuk namanya tadi ada HRMS Core, ya, dan isinya bakal seperti ini. Nanti untuk semua hasil eh, ini kan setelah hasil diekstrak, nanti semuanya bisa teman-teman pindahkan, copy, dan langsung ditaruh di Udo bagian add-ons. Langsung taruh semuanya di sini, seperti yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk udo.config dan docker compose YAML ya. Nah, jadi kita bisa buka lewat IDE Visual Studio Code dan tampilannya akan seperti ini. Kita bisa cari udo.config yang ada di bagian awal yang ada di sini, kemudian cari config dan ada di folder sini. Kemudian kita tambahkan add-ons path slash minute mnt slash extra add-ons. Nah, nanti ini fungsinya adalah eh dia tuh bakal oh ya, terus di Docker Compose YAML itu juga bakal ditambahin juga, yaitu di bagian volumes akan ditambahkan pas seperti ini. Nah, nanti ini fungsinya, hal ini akan memungkinkan Udo yang ada di dalam Docker kita untuk mengakses modul-modul tambahan yang diletakkan di folder add-ons lokal. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi import pandas. Nah, kita bisa tambahkan potongan kode import pandas di file HRMS dashboard yang ada di folder models dan di file broadfactor.py yang ada di folder reports pada folder HRMS_dashboard. Bisa kita lihat di sini, atau di HRMS dashboard ini terletak di folder root HRMS_dashboard. Habis itu kita bisa buka folder models dan di bagian filenya bisa kita tambahkan import pandas seperti ini. Begitu juga untuk file di broadfactor.py yang ada di bagian report. Kita bisa tambahkan juga untuk line kode import pandas. Nah, selanjutnya, setelah kita menambahkan potongan kode tersebut, ini sudah tampil, kita bisa langsung menginstal pandas ini di Docker. Tapi sebelum kita masuk ke instalasinya, jangan lupa untuk menjalankan kontainer Docker lokal yang ada di Docker Desktop. Kita bisa langsung jalankan melalui Docker Desktop yang sudah pernah kita konfigurasi sebelumnya dengan cara start. Kemudian nanti kita bisa jalankan perintah docker psa pada terminal. Dan kita bakal cari nama dari kontainer kontainer udo lokal kita.
kita bisa coba buka cmd dan kita jalankan docker ps a. Nah, kalau dari sini kelihatan bahwa namanya adalah yang sebelah sini karena kita bakal lihat yang di sini udunya udu 16.0 lah versinya. Berarti namanya adalah yang sini. Nah, setelah kita jalankan Docker PSH, kita sudah tahu nama kontainernya, kita bisa jalankan Docker perintah sebagai perintah ini untuk masuk ke dalam kontainer Docker udo. Bisa jalankan Docker exe ya. Misalkan seperti ini dan kita jalankan. Nah, di sini berarti kita sudah masuk ke dalam kontainer udo lokal. Nah, nanti di dalam sini kita bisa jalankan perintah pip install pandas untuk menginstal pandas di dalam Docker udo. Nah, nanti proses instalasinya bakal berjalan seperti ini, teman-teman. Dan setelah instalasinya selesai, kita bisa keluar dari kontainer ini dengan perintah exit juga. Exit. Nah, selesai. Nah, oke. Kemudian jangan lupa setelah kita install pandas ini, kita bisa jalankan docker restart dari nama kontainer udo-nya dengan cara seperti ini. Dan nanti itu akan otomatis merestart docker udo kita. Oke. Kemudian kita bisa akses dan update aplikasinya di udo setelah kita melakukan install pandas. Nah, kita bisa cek di localhost untuk saya adalah 8070. Oke, baik, sambil menunggu, nanti kita bisa nyalakan mode developer di udo dulu. Nah, cara kita buka settings di sebelah pojok kiri. Dan nanti, nah ini sudah masuk. Langsung kita praktekkan saja. Untuk melakukan perubahan-perubahan atau update aplikasi, kita harus menyalakan developer mode terlebih dahulu. Kita bisa membuka settings yang ada di pojok kiri seperti ini. Kemudian kita klik settings, kemudian kita scroll ke paling bawah. Kita cari bagian developer tools seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita ke settings. Dan di bagian sini ya, teman-teman. Nah, ini developer tools. Ini developer modenya sudah menyala. Dan nanti untuk tampilannya bakal seperti ini. Dan kita akan klik yang paling atas. Nah, kemudian kita bisa ke apps. Apps itu, oke. Dan kita bisa lakukan update setiap kali kita melakukan perubahan di Docker lokal atau di udo lokal. Nah, setelah diupdate, kita akan melakukan aktivasi untuk modul Open HRMS Core. Nah, kita bisa cari modulnya dengan keyword HRMS_core di menu apps. Nah, nanti untuk appsnya bisa disilang saja. Nanti kita bisa cari dengan keyword ini, HRMS Core. Nanti bakal muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Dan kita bisa langsung saja tekan Activate untuk menginstal modul Open HRMS Core ya. Dan kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian untuk tampilannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini sudah menandakan bahwa modul Open HRMS Core ini sudah terinstall pada udo lokal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi modul Extra Employee Orientation and Training. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengelola orientasi dan pelatihan karyawan baru. Untuk langkah-langkahnya, kita bisa sama seperti yang sebelumnya, kita bisa akses untuk website resminya, dan kita bisa melakukan instalasi melalui download untuk versi 16.0. Nah, kemudian kita bisa cek untuk hasil zip bisa diekstrak, dan kemudian hasil ekstraknya adalah berupa employee orientation ya, teman-teman. Nah, bisa dicek di sini. Nah, ini bisa langsung dipindahkan saja ke folder add-ons yang ada di udo kalian, udo lokal. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan melakukan konfigurasi di file manifest.py. Nah, kita bisa cek di Visual Studio Code lagi untuk add-onsnya dan di bagian OHRMS_core. Kita bisa cek di manifest.py-nya.
Dan di bagian depends ini kita tambahkan untuk line baru untuk listnya adalah employee underscore orientation. Nah, setelah kita menambahkan seperti ini, kita bisa akses dan update aplikasinya lagi di Udo. Kita bisa update app list-nya lagi. Kemudian, eh, seperti biasa, harus aktifkan developer mode. Setelah update, kita bisa aktivasi modulnya dengan cara mencari keywordnya orientation dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita bisa langsung saja untuk activate. Kita tunggu beberapa saat. Dan kemudian setelah selesai, kita bisa mengaksesnya melalui menu Employees. Nah, untuk menu Employees sendiri ada di bagian sini, Employees. Dan kita bisa cek Employee Orientation di bagian navbar sini. Nah, ini adalah hasil untuk Employee Orientation yang telah kita berhasil download. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu modul ekstra Open HRMS Employee Appraisal. Nah, untuk Employee Appraisal ini pertama-tama kita bisa akses seperti biasa website resminya. Kita bisa langsung download saja untuk versi 16.0 ya. Kemudian setelah di-download kita ekstrak, di mana hasil ekstraknya adalah OH underscore appraisal. Nah, kita bisa langsung saja pindahkan lagi hasil ekstraknya ke folder add-ons seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk konfigurasi di manifest.py-nya. Kita tambahkan lagi line kode untuk OH appraisal ya. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, kita bisa langsung saja ke akses dan update aplikasi lagi seperti sebelumnya. Kita bisa kembali ke apps dan jangan lupa untuk developer modenya untuk dinyalakan. Kita bisa langsung saja update app list. Kemudian setelah diupdate, kita bisa aktivasi modul Open HRMS untuk employee appraisal ya. Dan kita bisa cari untuk keywordnya dan keyword appraisal. Nah, nanti untuk modulnya akan yang seperti kanan ini. Dan kita bisa saja pencet activate. Kemudian tunggu di beberapa saat. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengaturan user untuk modul employee appraisal ini. Nah, nanti setelah modul diaktifasi, kita bisa buka settings. Seperti ini, kita lihat ke settings ya. Kemudian kita cek untuk di bagian appraisal manager. Sorry, kita bisa cari buka setting, kemudian kita pilih manage users yang ada di bagian sini. Kita bisa cari saja di manage users. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, di sini bisa lihat kalau yang sedang login adalah yang untuk misal admin. Nanti teman-teman bisa klik untuk misal adminnya seperti ini, pilih user yang sedang login. Nanti kita lihat dari sini ya. Nah, ini untuk misal adminnya dan kita bisa cari ke bagian appraisal. Nah, misalnya kita cari appraisal. Nah, untuk appraisal ini teman-teman bisa isi dengan role manager. Nah, dengan demikian kita telah berhasil melakukan pengaturan user untuk modul appraisal ini. Selanjutnya jangan lupa untuk terakhir selalu lakukan backup database setelah teman-teman berhasil melakukan perubahan untuk Docker atau Udo lokal. Seperti biasa, kita bisa lakukan logout terlebih dahulu untuk di sini. Logout. Kemudian kita klik manage database dan untuk database kita bisa pencet backup dan masukkan master password. Nah, kemudian ini sudah backup, sudah. Nah, untuk setelah di backup, jangan lupa untuk simpan nama file dengan sesuai dengan nama apa yang diberikan di soal, yaitu lab2sysdm dan npm dan nama. Nah, demikian kita berhasil untuk melakukan backup database pada Udo soal materi kali ini. Selanjutnya ada jawaban untuk pertanyaan juga untuk ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentang modul OpenHRMS Core dia itu merupakan modul fondasi untuk pengelolaan SDM. Nah, itu bisa berfungsi untuk mencakup berbagai fitur penting seperti manajemen karyawan, absensi, payroll, dan pencatatan data karyawan.
Kemudian ini bisa terintegrasi juga dengan modul lainnya seperti appraisal, rekrutmen, orientasi karyawan, serta bisa memberikan fleksibilitas dan skalabilitas dalam pengelolaan SDM. Papan RMS Core ini juga bisa mendukung transparansi dan pengelolaan lebih terpusat dari berbagai aspek HR. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk modul Employee Orientation and Training ini berfungsi sebagai pengelolaan untuk proses orientasi dan pelatihan karyawan baru. Jadi semua proses pelatihan karyawan itu bisa di-handle oleh modul ini. Kemudian modul ini penting juga untuk memastikan bahwa karyawan baru ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan cepat dan efisien. Karena dengan adanya modul ini akan lebih mempermudah untuk karyawan baru bisa mencerna apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk Open RMS Employee Appraisal ini, dia ini berfungsi sebagai penilaian kinerja karyawan ya, karena yang namanya employee appraisal juga. Dan ini modul ini bisa memungkinkan perusahaan untuk mengatur dan melacak proses penilaian dengan cara sistematis dan transparan. Dengan penilaian jelas, melibatkan manajer dan karyawan dalam proses penilaian. Hasil dari penilaian kerjanya ini bisa membuat keputusan yang strategis juga untuk perusahaan, seperti promosi, pengembangan karir, hingga kompensasi dan bonus karyawannya juga bisa diatur dengan jelas melalui modul ini. Nah, dengan kesimpulannya, instalasi modul ini tentu akan bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola SDM melalui 3 modul yang telah kita instalasi sebelumnya. Perusahaan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan SDM mulai dari orientasi hingga penilaian kerja sehingga dapat dikelola dengan lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian untuk demo lab 2 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.